Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Dimas. Dan aku Ica. Di sini kita akan membahas tentang isu-isu yang lagi rame banget di kalangan sekarang ini. Apalagi dengan banyaknya tren-tren yang muncul, isu-isu ini sangat sangat sering sekali dibahas, yaitu tentang feminisme dan juga disorientasi seksual. Nah, feminisme ini sedang marak-maraknya saat ini. Banyak sekali wanita-wanita yang berlomba-lomba menjadi wanita mandiri. Istilah yang sering kita dengar yakni independent woman. Begitu juga dengan disorientasi seksual, di mana saat ini banyak banget adanya transgender, bahkan sangat tidak jarang kita temui di sehari-hari. Lalu bagaimana ya kira-kira fakta dan problem-problem yang terjadi akibat dua masalah tersebut? Apalagi dalam perspektif agama, khususnya agama Islam, Maka dari itu, kita sambut pemateri kita yang kece-kece. yakni Kak Bunga Putri, Kak Yonif Julia, Kak Bakti Manodia, Kak Syadia, dan Kak Shania, yang akan mengobrol tentang isu feminisme. Kepada kakak-kakak pemateri yang cantik-cantik, dipersilahkan. Halo semua. Halo Kak Bunga, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Kak Bunga, mungkin dari isu feminis ini ada suatu hal yang penting nggak? Ataupun ada suatu hal yang tidak banyak orang tahu tentang feminisme? Mungkin Kak Bunga bisa menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Eh, saya akan menyampaikan materi atau masalah yang sedang ramai saat ini terkait feminisme. Feminisme bukanlah gerakan anti pria, melainkan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan gender yang telah lama terjadi di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Feminisme juga mencakup penolakan terhadap norma-norma sosial yang mengatur peran gender secara tidak adil. Isu feminisme masih menjadi topik penting karena kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai. Perempuan secara global sering menghadapi ketimpangan dalam berbagai bidang, seperti upah kerja dan representasi politik. Misalnya, data menunjukkan perempuan hanya mendapatkan sekitar 77% dari pendapatan pria untuk pekerjaan yang sama. Sementara di parlemen, perempuan hanya menepati sekitar 26% kursi. Selain itu, kekerasan berbasis gender tetap menjadi masalah serius, dengan WHO melaporkan bahwa 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual, sebagian besar dilakukan oleh pasangan. Di bidang pendidikan, anak perempuan di negara berkembang sering menghadapi hambatan seperti pernikahan dini, kemiskinan, dan norma patriarki yang menyebabkan mereka lebih beresiko putus sekolah dibandingkan anak laki-laki. Perempuan juga sering menghadapi beban ganda, di mana mereka bekerja di luar rumah sambil tetap bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga tanpa pembagian tugas yang setara. Stereotip gender memperburuk keadaan, terutama di bidang sains dan teknologi, di mana perempuan kurang terwakili akibat anggapan bahwa bidang tersebut tidak cocok untuk mereka. Meskipun demikian, kesadaran berkat kampanye global seperti Me Too dan He for She yang mendorong perubahan kebijakan dan memberdayakan perempuan untuk melawan ketidakadilan. Di Indonesia, feminisme juga menjadi isu mendesak karena tingginya angka kesenjangan ekonomi yang masih dialami oleh banyak perempuan. Jadi, fakta-fakta ini menegaskan bahwa feminisme ini tetap relevan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Mungkin eh, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait isu-isu dan fakta tentang feminisme. Baik, jadi feminisme ini sangat krusial ya Kak Bunga ya. Apalagi ini menyuarakan suara-suara perempuan-perempuan saat ini ya Kak ya. Iya, jadi feminisme itu memang lagi banyak dibahas ya. Di satu sisi aku juga senang karena ini semakin banyak orang yang peduli soal kesetaraan. Mungkin menurut teman-teman semua ada nggak contoh
kasus atau problem yang bisa membuat feminisme ini jadi penting? Nah, kira-kira dari Kak Yonif sama Kak Naya, ini kira-kira ada problem nggak yang muncul karena feminisme ini? Mungkin bisa disampaikan Kak Yonif dulu mungkin? Kepada Kak Yonif dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum itu, saya singgung sedikit ya dari fakta feminisme dari Kak Nina, yaitu ketimpangan gender. Ketimpangan gender yang saya bahas hari ini yaitu lebih tepatnya ketimpangan gender yang ada di dunia kerja. Kalau kita bicara tentang dunia kerja, kita nggak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa diskriminasi gender itu juga. Misalnya, rata-rata upah perempuan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Meskipun mereka punya kualifikasi pekerjaan yang sama, data dari BPS menunjukkan jelas terlihat, terutama di sektor manufaktur dan layanan. Gak cuma soal gaji, di level kepemimpinan pun perempuan sering diterpinggirkan. Survei dari McKinsey menyebutkan bahwa hanya sekitar 14% posisi manajerial di Indonesia diisi oleh perempuan. Padahal, berbagai riset membuktikan bahwa keberagaman gender di posisi strategis justru bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu kenapa perempuan sering diremehkan? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting banget. Kenapa sih perempuan sering dianggap kurang mampu? Saya ada beberapa alasan pertama, yaitu yang pertama, ada tiga. Yang pertama, budaya patriarki. Indonesia punya budaya patriarki yang masih sangat kuat. Banyak yang masih berpikir kalau laki-laki lebih pantas memimpin, sementara perempuan dianggap lebih cocok untuk urusan domestik. Yang kedua, stereotip sosial. Ada anggapan bahwa perempuan itu terlalu emosional atau kurang tegas, sehingga dilakukan untuk mengambil keputusan besar, padahal gaya kepemimpinan perempuan yang kolaboratif dan empatik justru jadi keunggulan di era modern ini. Dan terakhir, kurangnya dukungan kebijakan. Banyak perusahaan belum punya kebijakan yang mendukung perempuan, seperti cuti melahirkan atau cuti menstruasi. Atau juga lingkungan kerja yang ramah keluarga. Lalu, dari pandangan Islam terhadap ketimpangan gender ini, kita bisa lihat bagaimana Islam memandang hal ini. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Dari Quran Surat Ali Imran ayat 105. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah nggak pernah membedakan nilai kerja seseorang berdasarkan gender. Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mencari nafkah dan mendapatkan penghargaan atas usaha mereka. Contoh nyata dari ajaran adalah sosok Khadijah, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seseorang pengusaha sukses yang juga menjadi penasihat utama Rasulullah dalam dakwahnya. Kehadiran Khadijah membuktikan bahwa Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi perempuan untuk berperan aktif di dunia kerja maupun dalam kepemimpinan. Namun, kenyataannya yang kita lihat hari ini, seperti kesenjangan upah atau minimnya perempuan di posisi strategis, bukan berasal dari ajaran Islam. Ini lebih kepada budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Rasulullah sendiri mencontohkan bagaimana menghormati dan mendukung perempuan. Beliau bersabda, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah diskriminasi ini muncul karena ajaran agama atau justru budaya yang salah memahami Islam? Dan yang lebih penting, bagaimana kita
baik laki-laki maupun perempuan bisa berperan melawan diskriminasi ini di lingkungan kerja kita masing-masing. Islam jelas mengajarkan keadilan. Kita semua punya tanggung jawab untuk menerapkannya baik di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat. Jadi, mari kita renungkan dan mulai bertindak. Itu saja pembahasan dari saya mengenai feminisme ketimpangan gender yang ada di dunia kerja. Asik. Baik, terima kasih. Jadi, feminisme ini suatu gerakan yang menyuarakan tentang perempuan. Betul begitu, Kak Yoni? Betul, Kak. Walaupun dalam realitanya sangat sulit dilakukan ya. Terus kira-kira setelah ada problem nih, solusi apa yang harus kita ambil ataupun yang harus kita lakukan? Mungkin dari Kak Sania atau Kak Sadia bisa menyampaikan pendapatnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan solusi dari permasalahan Kak Yonif. Yaitu yang pertama, dalam permasalahan kesetaraan hak dan kesempatan, solusi utamanya yaitu memperjuangkan agar perempuan memiliki akses yang sama terhadap peluang di berbagai bidang, seperti politik. Dalam bidang politik, yaitu dengan memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti kuota gender dalam parlemen. Kemudian, dalam bidang ekonomi, yaitu solusinya dengan menghapus diskriminasi upah, mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dan mendukung perempuan menjadi pengusaha melalui akses terhadap modal dan pelatihan. Kemudian, dalam bidang sosial, yaitu solusinya dengan memastikan akses yang setara ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum bagi perempuan. Kemudian, dalam masalah pendidikan dan kesadaran gender, pendidikan itu adalah kunci utama dalam menciptakan kesadaran tentang kesetaraan gender, yaitu solusi yang harus dilakukan yaitu dengan mengintegrasikan konsep kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan formal. Lalu dengan memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak perempuan, baik di tempat kerja, sekolah, maupun di rumah. Kemudian dengan memberdayakan perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan agar mereka mampu membuat keputusan yang mandiri. Baik, terima kasih atas penyampaian pendapat dari Kak Sania. Mungkin masih ada problem lagi nih dari feminisme. Apalagi feminisme ini sangat marak ya di zaman ini. Mungkin dari Kak Naya bisa menyampaikan problem tentang feminisme, mungkin salah satunya pada Kak Naya, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya karena memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan kalian semua. Jadi, problematika feminisme itu sebenarnya sangat banyak, tapi saya akan mengambil salah satunya yaitu tentang stereotip dan ekspektasi sosial terhadap perempuan. Sudah sangat sering kita temui di lingkungan kita sendiri, tekanan yang kita dapatkan dari lingkungan sosial tentang perempuan. Karena perempuan itu seringkali dibebani dengan ekspektasi sosial untuk berperan sebagai pengasuh utama dalam keluarga, meskipun mereka sedang berkarir maupun bekerja. Nah, stereotip ini tuh membuat para perempuan ini terbatasi untuk memperkembangkan dirinya sendiri dan profesinya. Nah, contoh kasus yang bisa kita temui di sekitaran kita itu seperti banyak perempuan itu yang menerima tekanan untuk berhenti bekerja, berhenti berkarir setelah menikah. Karena tekanan dari lingkungan sosial mengatakan seperti, kamu ngapain bekerja? Kamu tuh kodratnya perempuan tuh harusnya sudah menjadi pengasuh di rumah untuk mengurus rumah tangga. Nah, tekanan yang didapatkan dari lingkungan sosial ini perempuan mendapatkan kritik ini, dia tuh menjadi tertekan, dan seperti yang wanita berkarir tuh menjadi bisa melanjutkan karir mereka karena ada tekanan untuk mengurus rumah tangga ini. Lingkungan sosial ini juga mengkritik perempuan
Kalau misal mereka melanjutkan pekerjaan, berarti mereka seperti mengabaikan keluarga mereka. Nah, padahal dalam ajaran Islam tuh, pekerjaan rumah tangga sebenarnya adalah kewajiban suami. Seperti yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah padahal lakukan kegiatan seperti mencuci baju, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, semuanya termasuk dalam pekerjaan rumah tangga. Pendapat ini juga didukung oleh 4 mazhab, yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa istri tidak wajib untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun, jika istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga, hal ini menjadi sebuah ibadah sunnah yang akan menambah nilai pahala bagi sang istri. Mungkin sekian dari problem yang saya bahas, mungkin bisa dilanjutkan oleh pembahasan solusinya. Terima kasih. Baik, saya terima kasih atas penyampaian materinya yang mengenai problem feminisme. Kemudian kita bisa lanjut ke solusi selanjutnya, yang mungkin ada tambahan yang solusi apa yang harus kita lakukan. Mungkin Kak Sadia bisa menambahkan solusinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, mungkin dari teman-teman sekalian, dari Kak Syadianya ada kendala teknis tersendiri. Mungkin nanti Kak Syadia akan menyampaikan dari kolom chat yang akan disampaikan oleh host di akhir pembahasan. Baik, jadi untuk feminisme sendiri ini, yaitu suatu gerakan yang menyuarakan isi hati perempuan ataupun suara-suara perempuan tentang penyetaraan gender. Tetapi dalam realitanya di kehidupan sehari-hari kita masih sangat-sangat sekali sulit untuk diterapkan karena adanya budaya patriarki dan juga budaya-budaya yang sangat tidak sangat tidak friendly dengan perempuan, mungkin begitu. Baik, selanjutnya terima kasih kepada para pemateri karena sudah meluangkan waktunya. Mungkin Kak Nimas, apakah masih ada pembahasan selanjutnya? Pastinya ada dong Kak Anissa. Isu selanjutnya nggak kalah penting nih, yakni tentang disorientasi seksual yang sedang marak-maraknya. Tanpa berlama-lama, mari kita undang Kak Naila, Kak Roy, Kak Imarsa, Kak Cilda, dan juga Kak Rita. Halo. Halo Kak Naila. Halo. Bagaimana kabarnya kakak-kakak pemateri semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Baik. Untuk Kak Naila nih, kira-kira dari materi selanjutnya kita orientasi seksual, kira-kira ada nggak hal yang tidak banyak orang tahu tapi itu sangat penting? Mungkin dari Kak Naila bisa menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang disorientasi seksual. Disorientasi seksual sendiri didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang secara sadar mengalami ketidaksepakatan atau ketidaknyamanan dengan identitas, orientasi, atau preferensi seksualnya. Hal itu kerap dilakukan secara sadar maupun sebagai korban kejahatan yang terjadi. Salah satu disorientasi seksual adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau biasa disingkat LGBT. Bagi masyarakat Indonesia, istilah LGBT sudah tidak asing lagi. Fenomena LGBT saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat di dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini berawal pada akhir tahun 1960-an saat gerakan LGBT berkembang melalui kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender atau yang kemudian dikenal sebagai waria. Penyebarannya terjadi melalui media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil. Istilah LGBT mulai muncul pada tahun 1990-an menggantikan istilah sebelumnya yang dikenal dengan komunitas gay. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa keberadaan kelompok dengan orientasi seksual yang menyimpang tidak bisa diremehkan. Gerakan kelompok LGBT di Indonesia
khususnya di kota-kota besar, mulai mencari target baru untuk menjadi anggota kelompok LGBT, terutama pada usia remaja. Menurut survei CIA pada tahun 2015 yang dilansir di topikmalaysia.com, jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah kelima terbesar di dunia setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survei independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT. Ini berarti dari 250 juta penduduk, 7,5 juta diantaranya adalah kaum LGBT. Atau lebih sederhananya, dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat, 3 diantaranya adalah LGBT. Jadi, LGBT sebagai bentuk penyimpangan seksual, penyimpangan perilaku, dan penampilan yang tidak sesuai dengan gendernya telah melakukan ekspansi terhadap masyarakat yang tatanan sosialnya normal. Bahkan, para pelaku LGBT ini tidak hanya para remaja dan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Sebagian besar kaum LGBT mempresentasikan dirinya sebagai masyarakat heteroseksual yang itu dilakukan untuk kaum LGBT dapat bergaul secara nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas sosial bermasyarakat. Ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan terkait fakta disorientasi seksualnya. Baik, keren sekali penyampaian materinya. Terima kasih Kak Naila. Selanjutnya, mungkin ada problem-problem nih yang mungkin belum kita ketahui ya. Mungkin dari Kak Roy atau Kak Imarsa bisa menyampaikan pendapatnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, saya akan memberitahukan problematika terhadap stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Nah, masyarakat di Indonesia masih banyak yang memandang negatif terhadap individu dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari norma heteronormatif. Hal ini seringkali menimbulkan diskriminasi, baik di tempat kerja, sekolah, bahkan dalam lingkungan keluarga. Nah, contoh kasus-kasus di Indonesia yaitu penolakan dalam keluarga. Banyak individu LGBT di Indonesia yang harus menyembunyikan orientasi seksual mereka karena takut ditolak atau dihukum oleh keluarga. Karena banyak yang nggak suka lah sama LGBT itu. Nah, kasus di mana keluarga mengusir atau memaksa anak untuk menjalani terapi konversi atau dibawa ke psikiater. Nah, yang kedua yaitu diskriminasi di tempat kerja, yaitu beberapa organisasi atau perusahaan di Indonesia masih tidak menerima karyawan dengan identitas atau orientasi seksual non-heteroseksual, bahkan ada yang memberhentikan karyawan setelah mengetahui orientasi seksual mereka. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas pendapat dari Kak Roy. Mungkin dari Kak Rita ataupun Kak Cilda bisa menyampaikan solusi dan bisa menyampaikan ulasan baru tentang disorientasi ini kepada Kak Cilda ataupun Kak Rita, dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan solusi untuk problematika disorientasi seksual di Indonesia. Yang pertama, mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Solusinya yaitu edukasi publikasi tentang keberagaman hak dan asasi, kampanye dan pendidikan masyarakat melalui media sosial, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan pemahaman tentang orientasi seksual, identitas gender, dan hak manusia. Meningkatkan kesadaran di lingkungan keluarga, membuka ruang diskusi dan konseling keluarga yang inklusif untuk membantu keluarga memahami dan mendukung anggota LGBT. Kebijakan anti-diskriminasi di tempat kerja, mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan inklusif seperti larangan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Sertifikasi perusahaan ramah LGBT juga dapat diimplementasikan. Advokasi media yang positif, meningkatkan representasi komunitas LGBT dalam media dengan cara yang positif dan realistis untuk melawan stereotip negatif. Kedua,
reformasi hukum untuk melindungi komunitas LGBT. Solusinya yaitu menghapus peraturan diskriminatif, meninjau dan menghapus peraturan daerah atau hukum yang mengkriminalisasi hubungan sama jenis, pelindungan hubungan yang setara, mengadvokasi kebijakan yang melindungi komunitas LGBT dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk perlindungan dalam konteks pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Reformasi Undang-Undang ITE, memastikan Undang-Undang ITE tidak disalahgunakan untuk menargetkan komunitas LGBT dengan mengatur lebih jelas tentang batasan hukum terkait konten moral. Melibatkan Lembaga Hak Asasi Manusia atau HAM, mendorong Komnas HAM dan lembaga lainnya untuk aktif memonitor dan melaporkan pelanggaran HAM terhadap individu LGBT. Baik, terima kasih atas penyampaian pendapat dari Kak Rita. Mungkin masih ada masalah yang perlu disampaikan tentang disorientasi seksual ini. Mungkin dari Kak Irmarsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan problematika kedua. Jadi meskipun orientasi non-heteroseksual bukanlah tindakan kriminal, terdapat beberapa peraturan daerah yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis. Contohnya kasus di Indonesia yang pertama ada kasus pelanggaran di Aceh. Jadi di Aceh menerapkan hukum syariah, hubungan sama jenis yang dapat dikenakan hukuman cambuk. Hal itu terjadi pada tahun 2017 lebih tepatnya. Dua pria di Aceh dihukum cambuk 85 kali setelah tertangkap berhubungan seksual sesama jenis. Yang kedua ada penggunaan Undang-Undang ITE untuk menangkap aktivis LGBT. Jadi aktivis LGBT di Indonesia seringkali menjadi sasaran penggunaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE, terutama dengan penyebaran atau kegiatan dianggap mengganggu moral. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Imarsa. Mungkin dari Kak Hikmia bisa menyampaikan pendapatnya tentang disorientasi seksual dari problem yang sudah disampaikan oleh Kak Imarsa tadi. Kepada Kak Hikmia dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan solusi dari problematika yang Kak Imarsa sampaikan. Yang pertama, yaitu peningkatan kapasitas tenaga medis, yaitu dengan melatih tenaga medis untuk memberikan layanan yang ramah dan inklusif kepada individu, terutama dalam kesehatan seksual dan mental. Yang kedua, yaitu membuka atau mendukung klinik yang secara khusus melayani kebutuhan kesehatan komunitas. Dan yang ketiga, mengintegrasikan topik LGBT dalam kurikulum pendidikan seksual untuk memberikan informasi yang akurat dan inklusif kepada siswa, sehingga membantu mengurangi kebingungan dan stigma. Dan yang terakhir yaitu meluncurkan program kesehatan yang menargetkan komunitas LGBT, termasuk akses ke tes konseling dan layanan lain tanpa stigma. Yang keempat yaitu mendukung organisasi lokal untuk memberikan bantuan hukum, psikologis, dan kesehatan kepada komunitas mereka. Dan yang terakhir yaitu mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk berdialog dan memberikan perspektif yang lebih inklusif, sehingga bisa menurunkan ketegangan di tingkat akar rumput. Sudah. Baik, terima kasih atas penyampaian solusinya untuk Kak Cilda. Dari disorientasi ini bisa kita simpulkan bahwa seksual ini merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami kebingungan atau ketidakpastian terhadap orientasi seksualnya. Untuk itu, pentingnya kita memberikan ruang untuk eksplorasi dan tidak memaksakan definisi tertentu, serta mencari dukungan jika diperlukan. Bukan begitu, Kak Anissa? Baik, Kak Nimas. Mungkin LGBT dalam perspektif umum seperti itu, tetapi perlu kita dalami bahwa dalam Islam sendiri, perspektif Islam sendiri, LGBT ini tidak diilegalkan dalam kasus apapun.
Karena dari sebelumnya pada zaman dahulu, di zamannya Nabi Lut, yaitu tepatnya kaum Sodom adalah kaum yang menyukai sesama jenis, dan pada saat itu juga Allah SWT langsung menurunkan karma kepada kaum tersebut, yaitu memusnahkan kaum tersebut. Dan sekarang ini LGBT sangat marak-maraknya, mungkin dari beberapa negara sudah melegalkan, tetapi dalam perspektif Islam sendiri, tentu LGBT ini masih diharamkan. Bukan masih, akan tetap diharamkan sampai nanti hari akhir. Selain itu, izin menyampaikan dari solusi Kak Syadia tadi, karena terdapat kendala jaringan, bahwa reformasi sosial dan budaya, yaitu perubahan norma dan nilai sosial yang sangat penting untuk menghapus stereotip gender. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, yakni dengan mengkampanyekan narasi positif tentang perempuan di media dan budaya populer yang menggambarkan perempuan sebagai individu yang kuat dan mandiri. Lalu setelah itu mendorong laki-laki untuk terlibat dalam upaya kesetaraan gender, termasuk pembagian peran domestik. Selain itu, menghilangkan praktik budaya yang memudahkan perempuan seperti pernikahan anak dan diskriminasi berdasarkan gender. Mungkin ini seperti menghilangkan budaya patriarki yang saat ini sangat banyak sekali terjadi di Indonesia. Setelah itu, feminisme modern semakin menekankan pentingnya solidaritas antar perempuan dari berbagai latar belakang. Ini berarti, satu, memahami bahwa pengalaman perempuan berbeda-beda, pada ras, kelas sosial, orientasi seksual, dan faktor lainnya. Yang kedua yaitu membangun jaringan dukungan antar kelompok perempuan untuk saling membantu dan memperjuangkan mereka. Mungkin Kak Nimas, pembahasan kita sampai kali ini bisa dirampungkan dari awal. Apa itu sih? Apa itu feminisme dan juga disorientasi? Feminisme sendiri juga membahas tentang kesetaraan gender ataupun perlawanan terhadap patriarki yang sekarang lagi marak-maraknya di kalangan masyarakat. Kesetaraan gender yang dimana feminisme berupaya menghapus ketidakadilan berbasis gender dan mendorong perlakuan setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Kemudian, perlawanan terhadap patriarki, gerakan ini dapat menyoroti dampak negatif sistem patriarki yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam masyarakat sehingga merugikan perempuan dan kelompok lainnya. Kemudian untuk disorientasi, dapat banyak sekali perubahan norma dan juga nilai sosial yang sangat penting untuk menghapus stereotip gender. Mungkin itu kesimpulan yang bisa diambil dari podcast untuk kali ini, Kak Anissa. Baik, terima kasih Kak Nimas. Tapi pendengar semua, tentu bisa kita simpulkan bahwa feminisme ini adalah gerakan untuk menyuarakan isi hati perempuan khususnya. Dan juga di stereotip seksual ini adalah gerakan penyimpangan moral yang saat ini sudah banyak dinormalisasi di masyarakat, tetapi tentu dalam perspektif Islam sendiri itu diharamkan. Mungkin cukup pada sesi kali ini ya Kak Nimas ya. Mari, semoga kita bisa bertemu di sesi selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.